Perkenalkan, nama saya Fredus Desesar dari Fakultas Sastra. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sigit karena telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi online karya tulis ilmiah ini. Dan juga saya ingin mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya saya dapat berdiri di sini untuk melakukan presentasi online karya tulis ilmiah ini. Karya tulis ilmiah yang akan saya presentasikan berjudul Mengartikulasi Suara Marginalisasi Simbolisme di Amerika, Afrika, Hispanik, dan Asia Literatur. Yang pertama, ada pendahuluan. Amerika Serikat adalah negara yang secara historis dibangun dari asimilasi dan akulturasi sebagai budaya dan etnis. Penemuan benua Amerika pada abad ke-16 ini juga merupakan landmark mobilitas manusia yang mengakibatkan terjadinya perubahan demografi. Sejarah Amerika ditandai dengan ketimpangan ras antara penduduk kulit putih dengan orang kulit berwarna. Penduduk ASEAN Indian terpinggirkan oleh kedatangan kulit putih, diikuti dengan budak kulit hitam dari Afrika karena perdagangan budak transmetik untuk mendapatkan tenaga kerja murah di perkebunan. Meskipun dibedakan berdasarkan latar belakang sejarah, budaya, dan masyarakat, pengalaman umum orang Afrika Amerika, Cina Amerika, dan Hispanik Amerika adalah segregasi dan marginalisasi karena status mereka sebagai etnis minoritas. Penjelasan singkat tentang keadaan historis penting untuk menggarisbawahi penindasan yang dihadapi oleh etnis minoritas di Amerika Serikat. Selanjutnya, ada metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif di mana data primer berupa 3 naskah drama yang ditulis oleh etnis minoritas di Amerika Serikat. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau manusia. Analisis dilakukan di bawah kerangka studi Amerika pasca nasional. Di sini juga terdapat temuan penelitian dan diskusi. Bagian ini mencontohkan penggunaan simbolisme dalam setiap karya sastra, di mana perangkat sastra ini digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan agensi perlawanan mereka terhadap dominasi kulit putih. Setiap perbedaan memiliki pandangan yang berbeda tentang simbolisme dan menanggapi keadaan sosial budaya yang berbeda dari latar belakang mereka. Simbolisme dalam literatur Hispanik seperti yang terlihat di Los Vendidos menyindir penggambaran stereotip orang-orang Meksiko keturunan sebagai pengedar narkoba, penjahat, kriminal, dan bentuk yang lainnya. Di sini juga terdapat simbolisme dalam sastra Hispanik. Los Vendidos sastra Cintano adalah sastra yang ditulis oleh orang Amerika Meksiko di Amerika Serikat. Kata Chicano sendiri adalah singkatan bahasa Spanyol Meksiko dari Mexicanos yang mengungkapkan kebanggaan atas barisan etnis mereka. Sebagai Los Vendidos oleh Luis Fades pada tahun 1977. Sebagai seorang penulis drama, Valdés adalah salah satu pelopor teater Chicano dalam karyanya El Teatro Campesino. Los Vendidos adalah salah satu drama Valdés yang paling awal karena ia kemudian menjadi terkenal pada tahun 1978 yang membuatnya dia dihormati
sebagai penulis Shikano pertama yang memiliki drama yang diterbitkan di Broadway pada tahun 1979. Selanjutnya ada simbolisme dalam sastra Afrika Amerika Live Children Florence. Merupakan serupa dengan gerakan Shikano, gerakan etnis Afrika Amerika menggunakan pertunjukan teatrika untuk menyuarakan keprihatinan mereka. Florence mewakili situasi yang dihadapi oleh etnis minoritas di selama segregasi hukum yang terpisah, tapi setara dan tegas, melarang segala bentuk pencampuran sosial antara ras terhadap fasilitas umum yang terpisah, sistem pendidikan, dan bangunan keagamaan untuk kulit putih dan kulit hitam. Ada juga simbolisme dalam sastra Amerika Asia, David Henry Hwang. Kupu-kupu terakhir. Ini menyoroti simbolisme kupu-kupu Hwang. Nama lengkap Hwang digambarkan dualiti identitasnya. Karena David Henry adalah nama Amerika, sedangkan Hwang adalah nama keluarga Cina. Ini adalah nulis drama tentang bagaimana orang dari budaya dan gender yang berbeda. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisis 3 naskah drama yang ditulis oleh etnis minoritas di Amerika Serikat, makalah ini membahas bagaimana simbolisme dalam setiap teks digunakan sebagai jalan untuk perlawanan. Petan tersembunyi dari simbolisme memungkinkan penulis untuk mengartikulasikan niat mereka. Apakah akan mengkonfirmasi kesan umum dalam sastra. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya hari ini.